Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabal. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita bersama-sama selalu mengucapkan alhamdulillah dalam keadaan kita sekarang ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kita menuntut ilmu ini, semua apa yang kita dapatkan menjadi amal di dalam kehidupan kita, baik sampai kita di dunia maupun di akhirat. Dan terlupa pula selawat dan salam kita haturkan kepada keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala musannif rahimahullahu taala, pelajaran yang seterusnya yaitu tentang adab berbicara. Adab berbicara ini karena kita percuma di dalam suatu ibadah. Kita beribadah itu percuma kalau kita tidak bisa menjaga pembicaraan kita. Karena ghibah itu adalah menghancurkan semua ibadah-ibadah kita. Apalagi fitnah. Apalagi fitnah. Ghibah itu pun bisa menghancurkan semua amal ibadah kita. Bahkan ada sebahagian para ulama menyebutkan barang siapa yang sering menggibah orang lain, maka ada yang menyebutkan, ada yang disebut dengan syirik, ada yang disebut dengan kafir, bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat para ulama. Saking para ulama itu menyuruh kita ini supaya jangan sampai membicarakan orang. Pembicaraan bagus saja, orang yang bujur aja gin, kada boleh, apalagi yang kada bujur. Ujar Al-Habib Abdullah Al-Lawi Al-Haddad Hadrami Asy-Syafi'i menyebutkan, ujar Sidin di dalam kalam Sidin, hendaklah engkau tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang baik-baik. Jadi kita ini bepander itu yang baik-baiknya aja, yang baik-baiknya aja, yang pandangan kita, supaya bisa menyenangkan telinga orang lain. Jangan sampai kita mendengar ini adalah menyakitkan hati orang lain. Pokoknya yang bagus-bagus saja kita memandang, apalagi yang kita pandang ini orang yang sudah mati, yang sudah meninggal aja, yang sudah hidup kita ucapkan menyenangkan hati. Yang sudah meninggal ucapkan kayak apa aja, misalnya lah arwah si anu tuh nangka ini. Jangan diucapkan lagi nya, karena orangnya sudah ada lagi. Orangnya sudah ada lagi. Kalau usah kita ucapkan lagi, apalagi ucapan ini kena baik mengucapkan dengan orang-orang tersebut. Selain itu, Jarsidin, segala ucapan yang tidak halal engkau ucapkan. Ada halal, artinya ucapan kita ini. Tidak halal pula engkau mendengarkannya dengan sengaja. Jadi kada halal kita membaca memandirnya, dan kada halal juga kita mengucapkannya. Mengucapkannya pula engkau mendengarkannya. Nah, kini kita mengucapkannya kada halal, mendengarkannya kada halal. Kan orang yang menggibah, memfitnah dan lain sebagainya itu kan kada halal namanya. Kita yang memandirnya aja kada halal, yang mengucap, yang mendengarkannya juga kada halal. Ini kita mendengarkan benar. Kita tuh kalau bisa itu dilainakan, diarahkan pandiran Sidin tadi itu. Diarahkan. Ada orang mengucapkan hal seperti ini, kalau bisa itu diarahkan ke lain. Anu misalnya kan nyoman dari anu tadilah si diang kenjot tadi itu nangka ini orangnya, misalnya nangka itu. Arahkan ke lain, kayak apa marahkannya? Jawa tadilah cilah anu ulun tadi penjual Jawa tadi itu terlarang sedikit, yang biasanya sekilonya 5.000, ini orang mahkon dia menukarakan 10.000.
ujarnya memandar tadi bungolnya kamu jadi aku mandar yang ini kenapa jadi kamu kakak Jawa. Nah kita memandar tuh mengarahkan ke lain supaya pandarannya tuh kada menyebar. Itu adalah sebaik-baik manusia orang seperti itu, sebaik-baik manusia. Jadi menghindarkan pembicaraan orang tadi itu supaya kedengaran kita halal dan memandirakannya itu jadi bagus. Itulah yang disebutkan oleh Habib Abdullah Alawi Al-Haddad. Jadi jarsidin lagi apa? Setiap kali berbicara aturlah bicaramu itu secara tertib. Bapander itu bagaimana? Jangan mengalepot bapander sampai terpelat pelatik muntung tuh. Apa ngarannya? Liur terpelatik kamu orang. Untung aja liur, amun gigi tak kipai kayak apa? Saking begencangnya bapander tuh tanganga panderan. Ini gigi tak kipai. Ini musim apa namanya nih? Musim daging banyak nih lah, jangan tapi kawam makan yang pindah karas nih. Kalau kemarin kita makan yang karas layat sakit gigi. Jakanya palsu tadi tak kipai ya. Secara tertib bagus, bapander begemet, bapik, bapander tuh kalau orang yang kita pandang ini tersinggung. Ulun madahakan dan kakak-kakak ini begemet dua nikam bapander lah, hati-hati panderan kita ini jadi senjata orang lain. Hati-hati. Sekarang ini ada sudah HP. Kayaknya kita bapander salah-salah direkamnya. Nah, itu adalah orang-orang seseorang yang hendak menjatuhkan kita. Itu caranya orang kayak itu. Lalu jadi fitnah akhirnya kita berkawanan bagus, akhirnya kada baik. Akhirnya kita kada baik, kita mana? Lebih baik kutu berdiam aja, kita berdiam, diam aja mendengarkan. Kalau pindah kada nyaman, jauh. Atau pandirakan yang lain. Kanas tadi berapa harganya? Ya Allah, jarnya. Larang tak ada larang. Aku berjual hari ini jar. Ku jual 5.000 hak orang ya. Aku menukaran 1.000 aja tadi sebuting. Nah jadi kan sudah gitu panderannya. Burung berapa burung? Nah 7.000, 10.000 burung. Jadi pandirakan ke situ arah kita tuh. Supaya orang nih muyak memandiri yang lain ampingnya. Nah jadi tertiblah supaya cara baik, bujur-bujur tertib. Jangan kena lain lagi pandirnya pulang. Tertib itu artinya berturut-turut. Pandaran kalau istilah kita tertib lah arti ujungnya. Tertib. Nah. Jadi nang kayak kita juga sembahyang tertib ujungnya. Ya Allah, tertib. Angkat takbir, ya Allah. Nah, lalu imbah gitu baca doa iftitah. Imbah gitu baca doa Al-Fatihah, lalu surah, lalu angkat takbir lagi, lalu ruku, sujud, duduk antara dua sujud, naik iktidal lagi, naik lagi ke atas. Ya kalau baca Fatihah lagi, kayak itu orang sembahyang juga. Imbah itu tahiyat awal, tahiyat akhir, imbah itu napa salam, terakhirnya tertib. Nah kata tertib itu artinya kadang-kadang timbul langsung imbas alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin amin langsung sujud. Nah itu kan kada tertib ngarannya. Atau imbas sujud langsung assalamualaikum. Nah makanya buai yang paling penting bagi kita harus ketahui dulu yang wajib, yang wajib bagi sembahyang itu harus kita ketahui bujur-bujur. Yang wajib bagi sembahyang artinya kita meninggalkan bacaan ini maka sembahyang kita kada sah. Yang penting tahu dulu gitu 5 buting misalnya. 5 yang wajib harus kita baca di dalam sembahyang. Yang kita ucapkan pada waktu kita sembahyang ada 5 itu aja cukup sudah. Kalau kita seandainya kada tahu lalu 5 itu aja loh. Pertama Allahu Akbar, angkat takbirnya itu nyaringi buai. Ibu-ibu ini kadang-kadang baca angkat takbir koler bana becap suara kada bersuara. Nah pian mun kada bersuara angkat takbir itu maka hukumnya pian kada sah. Kemudian langsung duduk ruku. Kada ucapakan Allahu Akbar, angkat takbir tuh bujur-bujur.
Dinyaringakan telinga, paling kada kita mun kada kau nyaring di telinga kita mendengarnya. Yang kedua apa? Yang kedua yang wajib yang kita baca pada waktu sembahyang. Amun kada dibaca maka hukumnya kada sah. Tahu urusannya? 5 aja. 5 tuh pian baca sah sudah toh. Walaupun kada mengerjakannya, ada mengerjakan sunnahnya, sah sudah toh. Tapi mana ada kada menggawikannya, ada makruh. Nah, gitu. Ada kada dapat pahala, mayusabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tariku. Yang kedua adalah membaca Fatihah. Baca kita Fatihah. Kalau Imam Syafi'i itu pakai auzubillah, auzubillah minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillah. Kalau Imam Syafi'i itu dibaca imbah sebelum membaca Fatihah. Dibaca auzubillah. Itu Imam Syafi'i. Tapi seandainya kita kada membaca bismillah, kita baca langsung Al-Fatihah, sah aja. Yang penting membaca Al-Fatihah. Bagus bang kalau kita membaca bismillah, ya Allah. Yang supaya kada batal, supaya wajib tuh nah. Fatihah yang kedua. Al-Fatihah itu kada boleh diganti dengan surah yang lain. Al-Fatihah itu tidak boleh diganti. Kalau wae ulun guru wae kada bisa membaca Fatihah, lalu ulun membaca Qul huwallahu ahad jalah, kada boleh. Maka hukumnya kada sah karena Al-Fatihah itu adalah rukun sembahyang. Rukun wajib sembahyang itu Al-Fatihah. Baca dua saja. Allahu Akbar, angkat takbir pertama. Yang kedua Al-Fatihah. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah tahiyat awal. Sampai at-tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Dikasih itu. Nah, gitu. Saking ad-dinu yusrun, agama Islam itu mudah. Amun sampai mudah itu kada digawi pian juga terlalu benar. Itu yang sah. Yang ketiga, berapa? Berapa lagi? Hah? Yang keempat membaca apa? Yang keempat baca salawat. Allahumma shalli ala, itu berarti membacanya pada tahiyat akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma qul ma qadamtu wa ma akhartu, sunnah aja itu. Wa ma akhartu wa ma a'lamu bihi anta muqaddimu anta muakhirun la ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin. Allahumma na'udzubika min 'adzabil qabri wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Itu kan sunnah-sunnah aja itu. Sampai Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu dibaca salawat, yaitu salawat Ibrahim. Itu dibaca. Nah, itu adalah mun tinggal pian salawatnya, maka sembahyang pian kada sah. Berapa sudah? 4. Yang kelima adalah salam. Halo, pian langsung innaka Hamidum Majid. Langsung berdiri pian kada sah. Karena salam itu termasuk apa? Termasuk rukun. Nah, jadi rukun salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan pian assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu barang yang tengaranya bapik bujur-bujur, tartib bujur-bujur, bagemet bujur-bujur. Assalamualaikum. Kemuka dulu jar guru tuh. Jar abah guru bahari tuh madahakan. Jar sidin cengangi dulu kiblat supaya dapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung anda kadada.
Jangan berhinak. Ini supaya dapat kita nih ketenangan hati kita nih, supaya nyaman, tenang hati, rezeki bagus, hidup kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibaca? Jangan berhinak. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna habis baca hanya mandak temun untung kita barakah dan kita berataan. Nah kayak itu yang sunnahnya. Yaitu ada berapa tadi? Ada 5. 1 angkat takbir, 2 Al-Fatihah, yang ketiga tahiyat awal, yang keempat salawat, yang kelima salam. Sah sudah gitu tuh. Lalu kita bacakan yang rukun ke-15 itu, maka kita akan mendapatkan kelebihan pahala kita. Kita bacakan lagi soal sunnah-sunnahnya lagi, mendapatkan lagi, semuanya kita dapatkan. Makanya rancak lu sambatkan dan pian. Nah, kalau pian mau tahu tuh yang mana yang wajibnya, yang mana yang rukunnya, yang mana yang sunnahnya, jadi itu awak pian bertahan. Nih ibu-ibu jangan pongoler pian mahapal nang kata yang sunah-sunah gitu dibaca berataan supaya tahu pian, oh ini yang wajib, oh ini yang rukun, oh ini yang harus, no ini yang sunnah. Baca tahu itu pian di rukun-rukun sembahyang tuh sempurna sembahyang pian tuh. Makanya mun pian mau mengerjakan sampai ke sunat-sunatnya, maka jadilah di dalam diri pian kadada lagi diri kita, hancur beratan diri kita tuh Rasulullah seikungan di awal. Nah, Pak pian kayak itu sembahyang tuh. Kayak itu sembahyang. Jadi kita nih bongol aja sudah itu. Nah, artinya supaya kita ini bujur-bujur sempurna di dalam ibadah kita. Harus tahu bujur-bujur. Makanya ulun padahkan dan pian kalau semalam pada waktu kita pelepasan kenaikan kelas padahkan seseorang yang sukses itu adalah pian tuh, nah sukses mendidik anak pian. Kalau ia mau sembahyang 5 waktu itu kada ditinggalkannya, maka pian termasuk orang yang sukses mendidik anak pian, mendidik keluarga pian, mendidik diri pian serongan. Kalau pian masih meninggalkan sembahyang, maka hidup pian tuh kada sukses lagi. Di sini jangan pian bapadah, di sini guru kata kawan nang kayak itu, di sini yang penting kena inya bisa mencari duit, sukses sudah anak tuh jat. Kalau dipukulnya dengan tatakan galam, sasahnya dan parang, kalau takatek, nah kendaraan ditimbainya, rumah anak dicuculnya kena, Pak, sudah harap duit lagi. Makanya kakak-anak ingat akan guru di Papander lah, alim makan diri dulu. Amun sudah alim ikam rezeki itu baparak. Orang tuh sudah alim rezeki baparak. Kalau ikam kada alim kamu mencari rezeki. Rezeki itu datang ya kena. Alim makan diri dulu. Sudah alim ikam rezeki itu datang aja kena. Makanya jar guru bahari ikam nangai jasiden alim makan dulu imbah gitu kena rezeki kena datang aja. Amun sudah rezeki datang jasiden sugih ikam, amun ikam berceramah jasiden babacaan jasiden biar kali berenang duit kan Bapak. Kan ikam duit ya. Nah, kita guru itu sudah papasan kita. Lah anak-anak gitu nah. Alim makan dulu. Bujur sekolah. Biar gurunya menghafal dihafal, ya gurunya dibaca, ya gurunya mutalaah. Ya alim makan ini insyaallah ya kam. Lihat kam kena. Lihat kena. Ya kan. Sukses saja, rezeki itu parak aja. Karena kalau sudah makam kita hawas, itu rezeki itu kada boleh. Kita tuh kalau sudah makam tuh hawas itu tuh sudah kada ada lagi tuh. Itu kada ada lagi tuh. Kada wajib lagi orang mencari haram mencari. Kenapa jadi haram? Rezeki yang datang bapak sih mencari. Banyak di Martapura, banyak di Banjarmasin. Orang-orang yang sudah makamnya tidak boleh lagi mencari. Dan dia duduk aja di rumah, orang datang mantari. Guru minta banyu, ya Allah, beri duit lo orang mantar. Menurut mamplokin, ya ada itu berada sih den.
Anu guru ini jarano ada rezeki pian nya. Ulun bejual rumah semalam nya payu saya ini nya. Ulun berdoa semalam nya. Mudah-mudahan barakat pian soalnya payu ada lawasnya kan. Ada murang mah antar. Kena diantar orang baras, kena diantar orang iwak, kena diantar orang apa. Sudah makamnya sidin keto haram hukumnya bacari. Banyak tuh guru-guru kita. Ada lah kayak guru Sokobo tuh keluar lagi sini. Orang antar duit lagi ke dalam rumah sidin. Bahari tuh kayak guru Bakri tuh. Oh sudah sidin makam sidin tuh. Ada lagi sidin, hampir langsung sidin. Ada awas garing sidin tuh. Malam tuh ingat ya, makamnya sudah tuh. Hawasnya itu ada keluar lagi mencari. Kayak kita ini masih berjalan lagi, masih mencari gabuk, mencari apa? Jadi dadak lagi, cari rumput lagi, bari makan. Nah, masih bercari lagi. Nanti suruhnya ada hakon juga ya kalau usah cari selongan. Nah itu makamnya kita masih biasa awam lagi kita ini. Kayaknya ada tuh waktunya kita berenang lagi kena dengan orang kata tapi kawal lagi karena sudah yang kita sudah anu lagi kada bang kada cocok ya orang tuh artinya kita kada cocok dan orang bukan orang yang kada cocok kita yang kada cocok dan orang lalu kita berjauh. Amun kita merasa kita nih orang tuh kada cocok dan kita berjauh berarti kita sombong. Misalnya janganlah di kampung ini orang ini rasa menyamanu kita tuh kan kada cocok sudah kada ketujuh kita lalu kita menghindar kada apa gitu. Jangan melihat orang kita melihat orang kada ketujuh lalu kita menghindar. Berarti kita tuh menganggap orang tuh kada baik. Diri kita yang disambat kada baik. Jangan menyambat orang yang kada baik. Seorang yang kada baik kenapa jadi kamu jawab ulun nih kada baik. Jadi ulun tuh kalau tersalah ulun. Nah kayak itu bahasanya tuh kan. Jangan menganggap gitu. Itulah ucapan kita. Itulah yang kita jaga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengarkanlah dengan seksama ucapan orang berbicara kepadamu didangarakan orang bapandar itu ningkada. Ini orang bapandar di pagatnya. Dangarakan dulu. Ulun adalah bahari dimintinnya nalah kada menyambat orang kada kawa dilapas panderanya ulun lihat pehinakannya waktunya behinak hanya lupa ganti apa mulai awal sampai habis ini bapak kada sawat kita nak pandir sini ulun lihat di behinak sini pasti dia behinak hanya ulun pandir gitu lapah laju bapak pandir hanya kita akan lihat di pehinakannya. Kita dangarakan dengan seksama pandangan orang. Jangan dipagat apalagi yang bapak ini guru seorang bapak pandar, mamagat ke pandar luput. Apalagi ini kuitan seorang bapak pandar belum habis di pandar dipagat pandaran kuitan. Salah itu berarti dangarakan dulu pandaran kita ini bujur atau kada, pandaran kuitan kita ini kayak apa, kita dangarakan. Ini yang bapak pandar lain ulun, bapak pandarnya Habib Abdullah Alawi Al-Haddad bapak pandarnya. Ada aku ada bapak pandar. Janganlah memotong pembicaraan kecuali apabila mengandung ucapan yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipotong pandaran kecuali pandarannya ini mendatangkan murka. Apa yang mendatangkan murka itu? Apa? Memfitnah orang, menggibah orang. Tuh kita potong. Kayak tadi jalan enggak? Inya memandir gini-gini, panderakan ke Jawa. Inya mandir gini-gini, panderakan ke Kanas. Inya mandir gini, panderak. Itu kena mengandung murka Allah. Inya memfitnah orang, inya menyambat orang, inya menggibah orang. Potong, jangan kada. Iyalah. Oh, iyalah. Gitu kah? Kada tahu aku. Ya. Nambahi pulang panderan. Jangan gitu. Walaupun yang dipandernya ini bujur, mendasar bujur guru aja kada bisa juga nang kayak itu lah. Itu murka Tuhan. Seperti bergunjingan ya tadi menggunjing orang, menyambat orang. Apabila ada seseorang yang sedang membicarakan sesuatu pembicaraan kepadamu sedangkan engkau telah mendengarkan sebelumnya, jangan
tunjukkan bahwa engkau itu telah mengetahuinya. Ada orang bepander nih gue. Ada orang bepander didangarakan, padahal kita tahu aja sudah. Lalu jari pian, jangan nangka ini, urang bepander. Wah, tahu aja aku sudah, memang nangka itu inya. Tambah tuh ngarannya. Tahu ya aku sudah memang nangka itu bang urangnya ujar ini kada ini kalau nangka ini ya padahal kita tahu ya itu kelakuan urang tuh kayak itu kalau nangka ini kalau nangka itu jadi kita kadang menyesatkan pendengaran kita kepada orang lain itu. Alhamdulillah. Yang demikian itu akan membuat tersinggungnya hati kawan berbicara engkau. Jadi walaupun iya tuh memandering ini lalu kita tahu. Contoh dulu siapa ngarannya nih? Contoh misalnya lah, nih nang kayak Bu Nikah di santri kayak Bu Nikah di santri. Ya Allah. Nah, ada guru tuh berkisah, ada guru tuh bepander. Guru tuh nama bepander. Masalah hukum bacaan tahu aja kalau ikam, tahu kalau ikam gitu. Lalu ikam ada orang bepander di luar, ada orang Tuhan yang bepander. Tahu kalau ikam ngarani ikam menuntut ilmu. Kalau di sini tahu kalau masalah hukum-hukumnya berataan. Lalu orang Tuhan ini bepander. Lalu ikam padarakan. Lalu cari apa sambatan ikam? Tahu ulun guru anu tahu ulun pamanai yang hukum yang kayak itu sudah belajar ulun. Jangan ikam pandar nang kayak itu. Anda boleh ikam pandar nang kayak itu. Tahu ulun pamanai sudah tahu ulun belajar ulun di pondok pesantren itu sudah nang kayak itu. Nah yang pian pada itu sudah habis kami pelajari nang kayak itu. Tuh ngarannya kada boleh. Ikam tuh menyakiti hati orang. Tersinggung orang. Ikam nih haratnya. Aku nih hanya mau pandar belum habis lagi mau pandar. Jadi wal. Jadi dangarakan, oh inggi paman lah, inggi bah lah, apalagi abah ikam bepander gitu. Ikam tuh nangai kada boleh nangere tahu ulun bahe. Ulun sudah belajar gitu, pian menarai kada menggawi. Nah, kalau bisa sautan, kada boleh kita menyahuti orang tua kita itu. Tinggi suara kita dari orang tua kita tuh. Kada boleh kita nang gitu. Lah, dikatakan lo kita ini jarko pada kita ini jangan bapadah pintar, kita ini bapadah bungulnya. Oh inggi. Nanti kamu apa? Kira-kira sama aja bang dengan pian. Nah ada nyakiti hati orang. Wah yang menyambati bangga benar hati ini, bangga benar hati. Oh iya kok. Kisah harat lagi sini enggak? Nah jadi kita nih jangan menganggap kita tahu. Aisyah kada tahu ya. Kecuali orang bertakon hanya kita jawab, itu pun menjawabnya hati-hati bapander itu dengan tertib bapander. Di hati bapander kalau tersalah kita pun sudah tersalah pandangan kita jadi fitnah gitu. Di hati kalau kawan dijawab itu bagus maka jawablah dengan yang sebaik-baiknya. Dan apabila seseorang berbicara kepadamu mengisahkan sesuatu tidak seperti keadaan sebenarnya yang telah engkau dengarkan dari orang lain, janganlah mengatakan kepadanya bahwa berita itu tidak seperti yang engkau sampaikan itu. Jadi jangan mengatakan kada bujur ikam tuh kada bujur salah ikam tuh. Oh iya kan inggi ya kalah. Ya, artinya kita bujur-bujur karena adab berbicara itu nangka itu adab kita dengarnya kan adab kita bepander adab kita berbicara tetapi begini dan begini apabila hal itu bersangkutan dengan agama tunjukkanlah kepadanya dengan cara yang halus sehingga tidak menyinggung perasaannya. Tapi kalau masalah begini ada harapan jangan sampai ada. Tapi kalau sudah menyinggung masalah agama, kita harus halus kita itu sehingga
sehingga kita tidak menyinggung perasaannya. Kalau menurut ulun bang pamanlah masalah sembahyang itu nangkai ini bang, mungkin selama ulun belajar nangkai itu selama ulun belajar. Kalau ulun ini salah bang pander ulun nih, kalau seandainya salah pander ulun nih yang gitu, kalau seandainya salah jo ulun nih pander, mungkin ulun mendengarnya salah. Jangan kena gitu bang ulun dapatkan dengan guru ulun salah gitu tuh, gitu bang sudah ulun dapatkan dari guru ulun. Kita sebaik-baiknya perkataan kita itu adalah menyebutkan nangka itu bang ulun dapatkan seandainya ulun bujur yang ulun dapatkan dari guru ulun. Tapi seandainya ulun tuh salah, mungkin ulunnya mendengar salah. Nyalahkan gak ada dari guru? Nyalahkan gak ada? Nyalahkan gak ada? Kada. Kayak itu kalau. Jadi kita tuh nangka itu, ini kada. Ujur guru di pondok pesantren menyambaleh sapi berdelapan orang boleh pian mendengarkan guring. Padahal menyambaleh sapi itu dengan 7 orang ditambah seekong, yaitu ditambah kambing seekong. Kayak itu kalau. Nah, ada kalau kisah ulun semalam. Ingatlah kisah ulun lah. Ingat kada pian? Datang ada seseorang datang ke rumah udah gurunya. Nah, udah guru, bolehlah bakikah atau berkorban seekong sapi 8 orang. Ujian seekong kada boleh. 8 orang ada boleh. Datang lagi ke udah guru yang lebih. Bolehlah menyembelih kambing, menyembelih sapi dengan 8 orang. Ada boleh. Datang lagi ke guru yang si kayak itu juga, yang di kayak itu juga sampai ke jet. Oh, jauh benar. Mikri. Lah. Nah, sampai ke jet ujar guru yang jet boleh aja berdelapan gak boleh, bersembilan gak boleh. Nah, ujarnya ini yang cocok. Jangankan bertujuh, berdelapan, bersembilan kan boleh. Ini yang cocok. Amun pian hendak menyembelih pamanai, yang pian hendak pian sembelih itu siapa? Pakai Ahmad Bayhaqi, pakai mamanya, pakai abahnya, pakai si Deya, pakai si siapa? Rizky Reja, pakai si Pijah, pakai si Depa, misalnya kan lah, pakai si Meisa, bertujuh kalau sudah lah. Oh, berarti cucu pian tak buat lah seko, ingin tak buat, kayak ini aja gen pian kena kalau pada waktu hari akhirat, di akhirat kena itu, amunnya anak naik ke atasnya kan di akhirat kena kan kita pasti bertunggang di atas sapi kalau. Oke, itu kisahnya kalau mun kita berkorban loh kan atau bakikah, maka pada waktu di akhirat kita tunggangan kita adalah tunggangan sapi. Itu kisah orang lebah hari kalau. Itu ada kisahnya, tapi bujur katanya tahu juga. Yang berdelapan, yang bertujuh tadi itu supaya anak cucu pian tuh kawan naik ke atas, inya berjajak kena di kambing. Berarti pian tukar kambing seikong. Nah, tukar kambing seikong, kawannya berjajak di atas kambing tadi, kawannya naik ke atas. Oh, nang kayak itu kah ujarnya. Kalau keto kena tukar kambing. Nah, sama aja kalau berdelapan, Pak. Sama kada? Sapinya bertujuh, orangnya berdelapan. Ditukarnya pulang kambing seikong, pakainya berjajak naik ke atas sapi. Nah, berarti 8 juga. Kalau hitungannya anak bersembilan, tambahi pulang kambingnya 2 ekong. Nah, kaita ya kala pakai anak pian bajajak, padahal kan ada kayak tujuan ya kala cuma kita mengantisipasi mengantisipasi supaya orang ini kada tersinggung. Kayak itu caranya. Ini kada boleh kada ada tahu caranya. Macam-macam ya kalau di dalam kisah-kisah itu nah banyak kayak kalau ulun tadi guru aja dapat iwak tapah karena iwak tapahnya iwak tapah mati iwak tapah mati. Kira-kira tuh ampun urang tuh lepas mati bejarat bang dengan tali ganal ganalnya nang kayak mengarani kan
kayak seidar kenalnya. Kada gampangan. Kayak seidar kenalnya. Kayak daus sedikit lah. Kayak daus sedikit. Tapahnya kayak daus kenalnya. Kayak apa guru? Ujar gurunya, kada boleh, haram tuh. Ujar yang bubuan yang dapat tadi itu, waduh kada boleh guru lah ya. Padahal guru nya imbah ulun betakon ni mun pian membolehkan nya separuh ni pacangan membari kemudian. Oh kene dulu, aku nak masuk ke kamar dulu sumat. Aku melihat di kitab dulu sumat. Masuk ke kitab, ada sampai satu mat je sampai. Ujar sidin, boleh aja nangai sidin, karena mendengar separuh jangan dibari guru tadi dah. Gurunya bungol juga. Mendengar dibari separuh, padahal guru ajar supaya kada kami buang ulun bari bang pian separuh. Jadi pian di atasnya, ulun di bawahnya, atau pian yang di bawah kami di atas. Kena dulu sidin, aku masuk kamar dulu. Mau lihat kitab dulu, boleh kada? Nah, ternyata setelah aku baca kitab ini kada sampai beberapa detik sampai balik pulang, ternyata Ika mendapatkan iwak tapah tadi boleh dimakan. Nah, gitu guru kita panggalnya sebelahnya. Nah, gitu. Tenang, berarti guru itu karena ada handaknya juga hanyar boleh. Munnya kada diberi urang disambutnya haram. Kan kok guru kenapa ngaranya gitu. Jadi gitu aja lah. Mulai dalam artian bahasa kita bapander ini berhati-hati, jangan sampai kita sembarangan bapander. Karena pembicaraan kita itu adalah ucapan yang kita tidak baik itu termasuk ucapan panah yang tajam menembus di dalam hati kita. Kalaunya bagus pembicaraan kita itu, maka panah itu akan menembus di dalam sanubari kehidupan kita. Tapi kalau yang kada bagus akan menghancurkan hati kita. Jadi sampai nangka itunya lah orang-orang yang menyebutkan bahwa barang siapa yang bisa menjaga lisannya dalam dirinya berbicara, maka ia termasuk daripada umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai namun kita jagalah lisan kita tuh. Sekurang-kurangnya kita benyem lah, ada mempat, ada menambah hal-hal, kada membumbui pembicaraan itu. Dangarakan. Artinya kada sampai kita ini menambahi bumbunya. Mungkin itu aja dulu pula yang ulun sampaikan dan pian, karena ada hari ini ulun ada acara ulang anak tulak, insyaallah menggarda aral, insyaallah anak tulak berangkat menangarakan, ada yang hendak acara ulun juga mungkin. Nah insyaallah ini tinggal pulang hari ini, saya ninggalkan anak-anak. Wani Jawa. Wah ini ketinggalan mencari sapi seekong, mencari kambing 4 ekor. Terima kasih, mohon maaf atas segala